للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. Masyaallah muslimin sidang jamaah tarawih dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita tiada hentinya menjalankan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang ke-17 Ramadan ini, kalau saya tidak salah, betul ya? 17 Ramadan dan 16 puasa, Allah masih memberikan kita kenikmatan, kesehatan, kekuatan untuk kembali bersua di masjid yang kita cintai. Alhamdulillah. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman yang tidak penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang penuh dengan ilmu dan teknologi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izin mohon maaf sebelumnya, bukan merasa paling hebat dan paling cerdas daripada orang tua saya, saudara-saudara saya, senior-senior saya, adik-adik saya, dan lain sebagainya. Ini merupakan amanah yang diberikan kepada kami, perlu balik melalui motor untuk bisa menyampaikan dakwahnya di masjid yang sangat luar biasa ini. Semoga membawa manfaat, barokah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit agak tremor karena saya ada kamera depan saya ini. Luar biasa sekali ya. Ya, ada pun judul dakwah Islam yang akan kami sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Mungkin ada anak kita yang menulis. Saya lihat depan saya ini ada buku yang Ramadannya. Judul kita adalah Nuzulul Quran dan anjuran untuk membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa membahas ini, tapi kita coba untuk lebih singkat saja. Di dalam yang kita ketahui, sejauh kita mengetahui, ya, masih banyak dari kita yang salah memahami akan makna daripada nuzulul Quran. Jadi nuzulul Quran ini adalah peristiwa, salah satu peristiwa yang sangat luar biasa yang Allah hadirkan di bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita kembali membuka kitab-kitab, ya, di situ menurut Imam Man al-Mutan fi Mabahith Ulumul Quran itu dijelaskan bahwasanya nuzulul Quran atau Al-Quran ini memiliki dua fase. Ada fase pertama dan fase kedua. Yang mana fase pertama ini adalah Al-Quran itu, ya, sebelum diturunkan di Lauhul Mahfuz itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit terendah, ya, yang biasanya orang sebut dengan malam Lailatul Qadar. Di situ kita tidak pernah mengetahui kapan malam Lailatul Qadar itu. Tapi di beberapa kitab-kitab tentang mabahis ulumul Quran, ya, penjelasan atau pembahasan tentang Al-Quran itu, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi kalau kita sebut dengan langit dunia, ada langit paling rendah, itu disebut dengan Baitul Izzah. Di situ dikumpulkan Al-Quran jumlatan wahidatan. Apa maksudnya jumlatan wahidatan? Nah, kita sebut dengan 30 juz, satu kali turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya, jadi di situ ada namanya Malaikat Farah yang menulis di dalam lembaran-lembaran Al-Quran itu. Dari lembaran-lembaran itu yang ada di Baitul Izzah dikumpulkan. Kemudian ada fase yang kedua, yaitu yang kita sebut dengan nuzulul Quran ini. Pertama kalinya ayat turun kepada Nabi Muhammad SAW dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bawa? Malaikat Jibril. Turunnya di sini dikatakan adalah munajjaman. Munajjaman itu kalau kita bahasa Indonesia kan adalah bertahap. Jadi sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu, panduan sekaligus petunjuk kepada Nabi Muhammad untuk menjawab segala permasalahan yang ada di muka bumi.
Dan ayat yang paling pertama turun yaitu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ada 5 ayat. Apa yang pertama yang turun? Yaitu Iqra. Sehingga Al-Quran ini dikatakan Quran karena kata dasarnya adalah Qur'an, Iqra. Ya, kita disuruh membaca. Apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau di Gua Hira itu? Dan turunnya Al-Quran itu kan ada beberapa riwayat, ada beberapa penjelasan. Ada yang mengatakan 23 tahun semenjak kenabian. Kemudian ada juga yang mengatakan 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Jadi selama itu Al-Quran turun bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika itu beliau berumur 40 tahun. Dan Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan. Ya, 17 Ramadan itu berarti kalau di kita besok. Ya, tapi ini kan malam 17 Ramadan. Ya, 17 Ramadan 610 Masehi kalau saya tidak salah. Jadi ini membuktikan bahwa karena turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan, sehingga Ramadan ini bisa dikatakan juga sebagai bulan literasi. Kenapa dikatakan literasi? Karena memang Nabi Muhammad SAW itu belajar Al-Quran. Ya. Karena pertama kali dibawa oleh Malaikat Jibril dikatakan Iqra, maka kata Nabi, mana Iqra? Saya nggak bisa membaca. Kemudian kedua kalinya dikatakan lagi Iqra, mana Iqra lagi? Sampai ketiga kali dan seterusnya. Ya. Bahkan turunnya juga Al-Quran ini sangat luar biasa. Di beberapa dijelaskan juga bahwa Malaikat Jibril itu memeluk Nabi Muhammad SAW dan itu sangat mengguncang hatinya beliau. Sehingga ketika beliau pulang ke rumah, beliau minta istrinya Khadijah untuk menyelimuti dirinya. Lantaran terguncangnya hatinya, bayangkan saja kita tiba-tiba di gua, terus ada yang peluk dari belakang, orang besar lagi. Pasti kita kaget kan? Kecuali kita orang yang terbiasa dipeluk, kan? Ini beda lagi konsepnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anjuran kepada kita semuanya di bulan suci Ramadan ini untuk memperbaiki frekuensi baca Al-Quran kita. Coba kita perhatikan di awal Ramadan, jamaah kita sangat ramai. Karena sudah jelas dikatakan situ menfariha bulan Ramadan karena Allah jasadahu lam yara. Jadi barang siapa yang bahagia saja dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka haram jasadnya untuk menyentuh api neraka. Karena sudah bahagia datang ke masjid, ya alhamdulillah pada awal Ramadan itu belum puasa baru malamnya sebelum puasa itu ramai masjid kita. Karena mentang-mentang sudah masuk ke fase kedua dari bulan suci Ramadan, padahal ini 10 pertengahan ini sangat luar biasa. Allah kasih kita maghfirah di bulan suci Ramadan pada pertengahan bulan Ramadan ini. Tapi apa yang terjadi? Nah, saf-saf sudah mulai berkurang. Nggak tahu mungkin tersangkut tsunami bukan bahasa yang tenggorokan. Ya, seperti ada kita yang saya sampaikan ini. Nah, sangat luar biasa pembukanya. Nah, akhirnya apa? Tidak bisa ke masjid, berat perutnya. Itulah yang terjadi di bulan suci Ramadan ini. Jadi fase kedua ini memang sangat berat. Apalagi fase ketiga, 10 terakhir Ramadan yang Allah persiapkan buat orang-orang yang beriman. Apa di sini dikatakan ta'arraf lailatul qadar fil ashr al-awakhir min al-witar. Jadi kita cari malam Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Nah, karena bagaimana? Man qama Lailatul Qadar iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi barang siapa yang bangun berdiri untuk malam Lailatul Qadar, melakukan apapun itu, mulai dari tadarus Al-Quran, salat sunnah diperbanyak dan lain sebagainya, maka dengan penuh keimanan wa ihtisab, ya, dengan penuh keimanan dan muhasabah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni juga dosa-dosa. Ini sangat luar biasa. Begitu banyak kemuliaan di bulan suci Ramadan ini yang Allah siapkan 1 bulan dalam 1 tahun, agar kita seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, wahai manusia, aku siapkan 1 bulan untuk kita semuanya dari 12 bulan untuk lebih mengingat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang bisa kita raih di bulan suci Ramadan ini. Sehingga
salah satu kemuliaan yang sangat luar biasa adalah melipat gandakannya pahala kita. Coba kita bayangkan, man murahakan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun, lam harfun, wal mim harfun. Jadi kalau kita lihat dari hadis ini, ya, di sini dikatakan barang siapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Coba kita bayangkan, satu kebaikan ini sama dengan 10 pahalanya. Itu di luar bulan suci Ramadan. Apalagi ini kita berada di bulan Ramadan, maka lebih berlipat ganda lagi. Ya, dalam hadis kutsinya saja Allah mengatakan semua amalan itu milik Anda, anak cucu Anda, kecuali orang puasa. Jadi ketika itu dikatakan itu akan berlipat ganda terus sampai 700 kali. Coba kita bayangkan satu pahala dibandingkan 700. Kalau satu huruf saja kita baca, bukan alif lam mim, tapi satu huruf. Sedangkan alif lam mimnya ada 3 huruf, ya kita kalikan saja. Silakan hitung-hitung sendiri. Itu luar biasa ya kalau kita baca Quran. Nah, sekarang pertanyaannya, sudah berapa juz yang kita baca? Nah, masih sempatkah kita meluangkan waktu kita untuk terus literasi, untuk terus membaca Al-Quran, untuk terus memaknai, memahami, bahkan mentadabburi isi daripada Al-Quran itu? Karena dikatakan memang ya Al-Quran ini adalah hudan linnas wa bayyinatin lil huda wal furqan, petunjuk bagi manusia, pedoman bagi manusia, rahmat bagi manusia, serta pembeda antara hak dan batil. Kalau kita maknai Al-Quran, kita paham isi Al-Quran, kita belajar lebih dalam lagi tentang Al-Quran, insya Allah niscaya Al-Quran ini akan menjadi syafi'an lana. Al-Quran ini akan menjadi syafaat bagi kita di hari akhirat nanti. Yang kalau berdoa, innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali mengevaluasi puasa-puasa kita, ibadah puasa yang kita lakukan selama 16 hari ini, apakah betul-betul akan mengantarkan kita kepada predikat takwa itu? Karena ketakwaan tidak semudah yang kita bayangkan untuk didapatkan dengan kita berpuasa saja. Akan tetapi dengan berpuasa kita bisa banyak hal mendapatkan pahala yang Allah berikan kepada kita, terutama di bulan suci Ramadan ini, sehingga iman dan ihtisaban, dua poin yang akan kita lakukan ini, iman, ihtisab, itulah yang akan mengantarkan kita kepada ketakwaan yang kita dapatkan nantinya. Semoga kita semuanya orang yang hadir dalam masjid ini digolong. Ubur-ubur ikan lele, cakep dong. Ubur-ubur ikan lele. Semoga ceramah saya tidak bertele-tele. Yang terakhir, ikan hiu melayang-layang. Semoga wajah saya tidak terbayang-bayang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf